Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Anjani dengan nomor NPM 212151013 dari kelas A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Serang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Bilangan, Filsafat, dan Sejarah Matematika. Pada video kali ini, saya akan melantunkan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi, ayat 1 sampai dengan 10. Selain itu, saya akan memaparkan mengenai surat Al-Kahfi itu sendiri. Sebelum saya melantunkan surat Al-Kahfi, saya akan sedikit memaparkan mengenai surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, atau disebut juga dengan Ashabul Kahf, termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah, surat ke-18 dalam Al-Quran. Surat ini berjumlah 110 ayat. Ayat pertama sampai dengan ayat 74 termasuk ke dalam juz ke-15. Sedangkan ayat 75 sampai dengan ayat 110 termasuk ke dalam juz 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kaziba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'ilunna ma'alaiha su'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Al-Kahfi atau Ashabul Kahf artinya penghuni-penghuni gua. Kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat di dalam surat ini, yaitu pada ayat ke-9 sampai dengan ayat 26, yang menceritakan tentang 7 orang pemuda yang tidur di dalam sebuah gua selama bertahun-tahun lamanya. Ashabul Kahfi terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Cerita Ashabul Kahfi berawal dari sebuah negara yang bernama Afasus yang dipimpin oleh raja yang kejam dan penyembah berhala, yaitu Raja Dekianus. Raja ini tidak segan-segan membunuh siapa saja yang menolak untuk menyembah berhala. Suatu ketika Raja Dekianus mendengar ada beberapa pemuda yang menolak perintahnya untuk menyembah berhala. Ketika ditanya alasannya mengapa mereka menolak, alasan mereka adalah karena mereka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah.
Nama ketujuh pemuda Ashabul Kahfi ini adalah Maksalmena, Martinus, Castunus, Bairunus, Danimus, Yatbunus, dan Tamlika. Ditawarkan berbagai kenikmatan, ketujuh pemuda ini tetap menolaknya. Sampai pada akhirnya, ketujuh pemuda ini sepakat untuk pergi meninggalkan kota Ephasus dan bersembunyi di sebuah gua yang bernama Gua Rejib. Gua ini terletak sekitar 8 km dari Amman, Yordania. Di dalam gua ini, ketujuh pemuda tersebut bebas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta perlindungannya agar terhindar dari kejaran para tentara Raja Decianus. Akhirnya Allah menutup pendengaran dan penglihatan mereka agar mereka bisa tertidur lamanya dalam waktu yang lama. Diperkirakan tidur di dalam gua tersebut selama 309 tahun. Bayangkan begitu lamanya mereka tidur atas kuasa Allah. Masya Allah, selama 309 tahun. Kisah ini pun diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 10 sampai dengan ayat 11. Ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dan urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 10 sampai dengan ayat 11. Waktu terus berjalan sampai akhirnya negeri Ephasus sudah beberapa kali berganti raja dan Raja Decianus telah tiada. Allah pun membangunkan ketujuh pemuda sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 12. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dan menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 12. Ketika para pemuda itu terbangun, salah satu pemuda bertanya, "Berapa lama kita tertidur di sini?" "Mungkin kita hanya tidur sehari atau setengah hari," jawab pemuda yang lain. "Tidak, Allah yang lebih tahu berapa lama kita tidur di sini. Begini saja, sebaiknya salah satu di antara kita keluar dari gua untuk membeli makanan dan memastikan bagaimana keadaan kota saat ini," ujar salah satu seorang pemuda. Akhirnya, pemuda yang bernama Tamlika pergi ke kota. Dia berjalan dengan sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan oleh prajurit Raja Decianus. Namun, ia merasa heran karena melihat banyak orang yang sudah beriman. Keadaan kota pun sangat berubah. Kemudian ia bertanya kepada salah satu penduduk yang ia temui untuk memastikan nama kota tersebut. Penduduk pun menjawab kota itu adalah kota Ephasus. Nah, jadi itulah kisah para Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ratusan tahun. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Di sini saya hanya memaparkan 3 keutamaan saja. Yang pertama, disinari cahaya di antara 2 Jumat. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Keutamaan yang kedua adalah disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa di sini sahih sebagaimana dalam Shahihul Jami nomor 6471. Keutamaan yang ketiga, terlindung dari Dajjal. Di antara keutamaan surat Al-Kahfi lainnya adalah jika 10 ayat pertama itu dihafal, bahkan dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa yang dihafal adalah 10 ayat terakhir, maka keutamaannya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 809. Dalam riwayat lain disebutkan dari akhir surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim nomor 809. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.